his hand, accepts the challenge, and enters the GCC ring for the 30th time as a professional. Ada momen-momen tertentu dalam sejarah tinju yang terasa seperti bab baru dalam sebuah kisah lama yang belum selesai. Jumat malam di Charles Koch Arena, Wichita, Kansas menjadi salah satu dari momen itu saat Deontay Wilder, mantan raja kelas berat yang pernah ditakuti karena kekuatan pukulan luar biasa, akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Dalam atmosfer yang penuh harapan dan keraguan, Wilder menutup malam dengan kemenangan technical knockout atas Tyrell Anthony Herndon pada ronde ke-7, menghapus bayang-bayang 2 kekalahan beruntun dan 1 tahun keheningan yang mencengkram kariernya. Waktu penghentian tercatat di 2 menit 16 detik, tapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar angka pada jam. Ini adalah momen penyucian diri, pertanda bahwa The Bronze Bomber belum habis, bahwa nyala api dalam dirinya belum padam sepenuhnya. Wilder yang saat ini tengah berusia 39 tahun melangkah ke ring malam itu bukan hanya dengan sarung tinju tapi juga membawa beban. Bayang-bayang kekalahan, pertanyaan tentang usia, dan keraguan publik yang mulai melihatnya sebagai bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Ia adalah pria dari Tuscaloosa, Alabama yang pernah menaklukkan divisi kelas berat dengan tangan kanannya saja. Tapi waktu dan kekalahan dari Tyson Fury telah mengubah narasi menjadi sesuatu yang lebih getir. Herndon, lawannya malam itu, adalah petarung tangguh berusia 37 tahun dari San Antonio dengan rekor cukup solid. Ia bukan bintang papan atas, tapi cukup berbahaya untuk mengetes determinasi seorang legenda yang tengah terpuruk. Dan itu, barangkali, adalah kombinasi sempurna. Ujian psikologis dalam bentuk fisik, lawan yang tidak akan menyerah dengan mudah. Pertarungan dimulai dengan ketegangan yang bisa dirasakan di setiap sudut arena. Ronde pertama berlangsung hati-hati, tidak ada pukulan besar, tidak ada ledakan kekuatan yang selama ini menjadi ciri khas Wilder. Namun, jabnya mulai menunjukkan tanda-tanda arah strategi. Ia tidak gegabah, seolah-olah Wilder mencoba mendengarkan suara-suara di dalam dirinya. Menakar, meraba apakah insting pembunuh itu masih ada. Di ronde kedua, jawaban mulai terbentuk. Perlahan, seperti bara yang kembali mendapatkan oksigen, Wilder membuka serangan. Di akhir ronde, ia melepaskan hook kiri yang menjatuhkan Herndon untuk pertama kalinya. Ledakan itu seperti dentuman pertama yang menandai bahwa malam itu akan menjadi miliknya. Ronde demi ronde, Wilder menunjukkan evolusi dalam pendekatannya. Di ronde ketiga, ia sempat tampil agresif, namun segera kembali pada jab, pukulan fundamental yang kini ia andalkan untuk menjaga jarak dan kontrol. Herndon tanpa kesulitan menemukan celah dan ketika ia mulai mendekat, hook Wilder selalu hadir sebagai pengingat bahwa satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya. Ronde keempat menjadi salah satu titik terang bagi Herndon. Ia menunjukkan keberanian, mencoba menekan, bahkan sempat mendaratkan pukulan lurus yang bersih ke arah Wilder. Tapi semua itu tak bertahan lama. Di akhir ronde, sebuah hook kiri dari Wilder membuat Herndon kembali goyah, membuktikan bahwa meskipun usia bertambah, Wilder tetap menyimpan sisa dari kekuatan legendarisnya. Ketika memasuki ronde kelima, dominasi Wilder menjadi lebih nyata. Herndon mulai kehilangan waktu dan ruang. Di ronde ke-6, tubuhnya bahkan sempat terhempas ke lantai, bukan karena pukulan bersih, tetapi karena dorongan dari intensitas Wilder. Ketika Herndon bangkit dengan lambat, Wilder tidak menyia-nyiakan momen. Ia menerkam, menggila, melepaskan rentetan pukulan yang menggiring Herndon ke tali ring. Di sanalah sosok Wilder yang lama muncul, petarung yang dikenal karena kejamnya serangan, kekacauan yang ia ciptakan saat aroma kemenangan tercium. Ronde ke-7 menjadi akhir dari semuanya. Herndon, meski penuh tekad, mulai kehilangan tenaga. Gerakannya melambat, refleksnya tak lagi secepat sebelumnya. Ketika pukulan kanan Wilder kembali mendarat dengan telak, tubuh Herndon tak bisa lagi menyembunyikan kelelahan. Wasit Ray Corona pun memutuskan bahwa sudah cukup. Ia melangkah masuk, menghentikan pertarungan sebelum Wilder memberikan pukulan yang bisa berdampak lebih serius. Saat tangan Wilder diangkat malam itu, bukan hanya soal angka kemenangan yang berubah dari 43 menjadi 44.
Tapi lebih dari itu, ia telah menulis ulang bab baru dalam kariernya, sebuah bab yang mungkin tidak sebrilian masa kejayaannya, tetapi jauh lebih penting secara pribadi dan emosional. Di sudut ring, dengan tubuh masih berkeringat dan napas berat, Wilder tidak menunjukkan selebrasi berlebihan. Ia lebih tenang, lebih bijak. Ini bukan kemenangan atas Herndon semata. Ini adalah kemenangan atas keraguan, atas luka, atas pertanyaan-pertanyaan yang selama setahun terakhir memburu dirinya siang dan malam. Ia tahu perjalanan belum usai, tapi malam itu ia telah mengambil langkah pertama yang menentukan. Kini dengan catatan 44 kemenangan, 43 diantaranya melalui KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang, Deontay Wilder kembali menjadi ancaman yang harus diperhitungkan di divisi kelas berat. Apakah ia akan kembali menantang para raksasa seperti Anthony Joshua, Zhilei Zhang, atau bahkan kembali mencoba menuntaskan trilogi keempat dengan Tyson Fury? Semua masih jadi misteri. Tapi satu hal kini jelas, Deontay Wilder belum habis. Dan malam di Wichita itu menjadi saksi kebangkitannya. Tidak dengan dentuman megah atau KO cepat dalam satu ronde, tapi melalui pertarungan cerdas, kesabaran, dan keinginan untuk membuktikan bahwa api di dalam dirinya masih menyala. Sang Bronze Bomber telah kembali, dan dunia tinju akan kembali mendengarkan gaungnya. Malam itu, Deontay Wilder tidak hanya mengalahkan Tyrell Herndon, ia juga mencoba menaklukkan sesuatu yang lebih licik dan tak kasat mata, waktu, usia, dan tubuhnya sendiri. Meski keluar dari arena dengan kemenangan meyakinkan lewat technical knockout, ada aura ganjil yang menyelimuti performa Wilder. Seolah-olah kemenangan ini datang dengan catatan kaki yang tak bisa diabaikan. Ada ironi yang cukup menyedihkan bagi para penggemar Wilder malam itu. Senjata pamungkasnya, tangan kanan legendaris yang telah membuat 43 pria tumbang sebelumnya, justru terasa tumpul. Biasanya, satu hentakan tangan kanan Wilder sudah cukup untuk mengakhiri malam siapapun yang berdiri di depannya. Namun kali ini, pukulan itu tidak membawa kehancuran seperti dulu. Sebaliknya, hook kiri justru tampil sebagai pahlawan tak terduga. Pukulan itu, yang dulunya lebih sering menjadi pelengkap dalam arsenal Wilder, kini justru menjadi pemecah kebuntuan. Hook kirinya mengoyak Herndon di momen-momen penting, termasuk menjelang akhir ronde yang memberi tekanan psikologis besar pada lawannya. Jabnya pun tampak tajam dan presisi, sebuah adaptasi teknikal yang menunjukkan bahwa Wilder sedang bertransformasi dari petarung insting menjadi petinju dengan pendekatan yang lebih sabar dan terukur. Minggu-minggu menjelang pertarungan, Wilder sempat mengungkap bahwa ia tengah bergulat dengan masalah pada bahu kanannya. Pernyataan itu sempat dianggap ringan oleh sebagian orang, dianggap sebagai bagian dari retorika menjelang laga. Namun setelah melihat performanya secara langsung, pernyataan itu kini terasa lebih seperti pengakuan yang terlambat dipahami. Sepanjang pertarungan, gerak tubuh Wilder menunjukkan keengganan untuk terlalu bergantung pada tangan kanan. Tidak ada hentakan eksplosif yang biasanya menjadi ciri khasnya. Alih-alih melepaskan overhand kanan dari jarak jauh, Wilder lebih sering bermain aman, mengandalkan jab, hook kiri, dan penguasaan ring. Mungkin ia masih merasakan nyeri. Mungkin refleksnya tidak lagi setajam dulu. Atau mungkin ini adalah permulaan dari gaya bertinju baru yang terpaksa lahir dari sisa-sisa kejayaan lama. Kini, dengan kemenangan ke-44 dalam genggamannya dan tanda-tanda cedera yang tak bisa disembunyikan lagi, masa depan Deontay Wilder berada di persimpangan jalan. Ia masih memiliki daya jual, masih punya nama besar yang bisa membuat para promotor tergiur. Tapi lawan-lawan berikutnya tak akan sekelas Herndon. Jika ia ingin menghadapi Anthony Joshua, Zhilei Zhang, atau bahkan Francis Ngannou, Wilder harus lebih dari sekadar nama. Ia harus menjadi versi terbaik dari dirinya. Entah itu berarti menyembuhkan total cedera lamanya, atau menerima kenyataan bahwa gaya lamanya harus mati agar ia bisa terus bertarung. Wilder telah menang, tapi pertarungan sejatinya mungkin baru saja dimulai. Pertarungan melawan waktu, pertarungan melawan dirinya sendiri, dan pertarungan untuk menemukan apakah masih ada jalan menuju tahta dengan atau tanpa tangan kanan yang dulu menjadi mitos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.